Pasar Gaib. Gunung Lawu dikenal dengan cerita pasar gaib paling terkenal di Jawa. Orang-orang menyebutnya Pasar Dieng. Lokasinya bahkan jelas, di sekitaran Pos 5 jalur Candi Ceto. Gunung ini juga dianggap sakral. Dalam budaya Jawa, Gunung Lawu dipercaya sebagai tempat Prabu Brawijaya V bertapa. Kadang, setiap suara dan bayangan di gunung ini selalu punya makna lebih. Kalau pendaki sudah berjalan jauh atau berjam-jam, tubuh pasti capek, pikiran pun kemana-mana. Dalam kondisi gini, pendengaran dan penglihatan suka ngaco atau ngawur. Suara angin kadang terdengar seperti orang ngomong. Gesekan daun juga seperti langkah kaki. Bayangan pohon kelihatan seperti kerumunan manusia. Otak manusia kalau capek suka punya pola aneh. Misalnya mengubah sunyi menjadi ramai. Karena itu, sering muncul gambaran tentang pasar di tengah gunung. Bukan karena benar-benar ada dunia lain, tetapi karena otak sedang berusaha bertahan di kondisi yang tidak biasa. Gunung tidak perlu hal mistis untuk menyesatkan manusia. Kecapean, salah arah, itu saja sudah cukup untuk membuat seseorang tersesat. Kota Saranjana. Saranjana lebih dikenal dengan kota gaib kan? Tapi yang bikin tempat ini aneh bukan karena hal mistis, melainkan karena namanya emang ada di peta Belanda tahun 1845. Peta ini disusun oleh Salomon Muller. Di sini tertulis T. Saranjana. Huruf T ini bikin orang salah paham. Dalam peta kolonial, T itu artinya Tanjung atau ujung daratan. Dari awal, Saranjana itu ditulis Tanjung, bukan kota maupun pemukiman. Nah, nama Saranjana muncul lagi di Kamus Geografis Hindia Belanda tahun 1869, dan statusnya juga tetap sama, yaitu Tanjung. Terus kenapa sekarang nggak ada di peta? Jawabannya bukan karena pindah ke alam lain, tapi karena bumi itu bergerak. Garis pantai itu perlahan terkikis ombak, tanahnya habis sedikit demi sedikit, dan pelan-pelan hilang. Dulu, peta itu dibuat lewat laporan penjelajah, bukan lewat satelit. Saat bentuk tanahnya berubah, Saranjana hanya tinggal diarsip. Dan Saranjana berubah jadi cerita yang kita kenal. Hutan Gaib. Alas Purwo di Banyuwangi dikenal sebagai salah satu hutan terlarang paling tua dan paling sunyi di Jawa. Nama Alas Purwo berarti hutan permulaan. Sejak tahun 1920, kawasan ini sudah ditetapkan sebagai hutan lindung. Dan nggak pernah ada kota di dalamnya, hanya hutan dan gua. Pas kerajaan Majapahit runtuh, banyak orang masuk ke hutan ini untuk bersembunyi, dan kebanyakan nggak pernah kembali. Dari situlah muncul cerita tentang orang yang moksa atau bertapa dan kerajaan gaib. Padahal, menghilang di Alas Purwo memiliki 3 kemungkinan cerita. Misalnya sejarah pelarian manusia, kepercayaan spiritual, dan risiko alam yang mengerikan. Hutan Alas Purwo ini luas. Satwa liarnya waktu itu masih lengkap. Banteng, macan tutul, dan ular. Orang yang masuk ke sana kemungkinan ada yang tersesat, bisa saja jatuh, bisa juga kelelahan, kelaparan, atau serangan hewan. Gua-gua yang digunakan untuk bertapa dan kesunyian hutan ini membuat tempat ini terasa benar-benar sakral. Bukan karena ada dunia lain, tetapi karena manusia selalu memberi makna pada tempat yang belum mereka pahami. Kota Emas. Kota Emas atau Wentira lahir bukan karena penampakan, tapi dari bahasa. Dalam peta jalur Palu sampai Parigi, wilayah ini dari dulu cuma tercatat sebagai pegunungan dan hutan lebat. Nama Wentira juga dikenal karena dulu suku Kaili menyebutnya Ngaga Uwentira, yang punya arti kota yang nggak terlihat. Maksud orang dulu, Wentira itu hutan yang lebat, sampai jalannya tidak kelihatan. Tapi seiring berjalannya generasi, kalimat tak terlihat itu berubah jadi kota gaib. Dari sini muncul cerita seperti Wentira itu kota emas. Terus penduduknya berbaju kuning, dan bangunan-bangunan yang berlapis emas. Terus ada Tugu Kuning yang dianggap sebagai gerbang ke dunia lain. Padahal kalau kita lihat dari data wilayahnya, Wentira itu kawasan hutan pegunungan kebun kopi. Wentira sebenarnya lahir lewat cerita turun-temurun yang kita percaya sampai hari ini. Padang 12.
Padang 12 itu ada di Ketapang, Kalimantan Barat. Di sana tuh hanya ada hamparan luas sekitar 12 km yang isinya pasir putih dan rumput liar. Secara hukum, wilayah ini hanya bagian dari Desa Pagar Mentimun. Bahkan sebagiannya sudah berubah menjadi kawasan industri. Tapi anehnya, Padang 12 itu selalu dikenal sebagai tempat yang makmur. Ada kisah tentang warga yang bertemu orang Limun, penduduk Padang 12. Warga ini menolong orang Limun tersebut dan diberi imbalan berupa kunyit. Ketika sudah pulang, kunyit itu berubah menjadi emas. Dan ada yang bilang juga, Padang 12 ini dikenal sebagai peradaban maju, walaupun secara nyata hanya berupa wilayah tanah kosong. Namun, cerita itu sebenarnya punya arti yang berbeda tentang sebuah kesadaran agar kita selalu berbuat baik. Kekosongan dan keheningan Padang 12 membuat tempat ini terasa berbeda dari wilayah lain. Karena kalau kita lihat tanah kosong yang besar dan gak ada apa-apa, serasa aneh kan? Maka kekosongan itu diisi dengan cerita tentang kemakmuran dan penduduk yang hidup serba cukup. Hutan misteri. Kerinci adalah salah satu wilayah tertua di Sumatera. Namanya sudah muncul sejak abad ke-14, dan kini menjadi kabupaten resmi dengan penduduk dan pemerintahan. Kesan mistisnya bukan datang dari kota, tetapi dari hutannya yang berada di jantung Taman Nasional Kerinci Seblat. Hutan ini sangat luas, gelap, dan sulit dijangkau, sehingga banyak bagian belum pernah dijelajahi manusia. Kadang ada laporan muncul tentang uhang pandak, atau bahasa Indonesianya orang pendek. Ini bukan sekedar cerita rakyat. Bahkan peneliti internasional seperti Debbie Martyr dan beberapa ekspedisinya pernah mencatat jejak serta kesaksian langsung, meski hingga kini belum ada bukti fisik yang pasti. Selain itu ada legenda Cindaku, atau manusia harimau penjaga hutan. Secara budaya, mitos ini membuat masyarakat lebih segan untuk tidak merusak alam. Pantai Selatan. Kita mungkin sudah tahu satu larangan paling terkenal di pantai selatan, yaitu jangan memakai baju hijau. Larangan ini selalu dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Tapi, pantai selatan memang berbeda dari pantai lain. Laut ini langsung menghadap Samudra Hindia. Ombaknya itu besar, arusnya juga kuat, dan warna airnya tuh hijau kebiruan. Di laut seperti ini, orang sangat gampang terseret arus tanpa sempat meminta tolong. Dan ketika seseorang terseret dengan baju hijau, warna bajunya menyatu dengan warna air. Jadi, sebagai penyelamat, itu sebuah kesulitan, karena warna baju dan air hampir sama. Itulah sebabnya warna terang lebih aman. Larangan baju hijau bukan sekedar pantangan biasa, tapi cara menyampaikan pesan lewat mitos agar banyak orang percaya. Hutan dimensi. Nah, sekarang pindah ke hutan anomali, yaitu Paloh. Kalau kita buka map, Paloh itu kecamatan nyata di Sambas. Ada desa, ada jalan, dan perbatasan langsung dengan Malaysia. Di sejarah, Paloh emang bagian resmi dari Kesultanan Sambas. Namanya ada tercatat. Yang membuat muncul kesan aneh itu karena alamnya ekstrim. Seperti hutan lebat, sungai besar, dan kabut yang datang cepat. Hampir sama seperti di gunung, kondisi ini yang membuat otak kita gampang bingung. Misalnya, suara angin itu kayak terdengar seperti langkah. Cahaya kapal di kejauhan kayak mirip sesuatu. Dari pengalaman itu, lahir cerita tentang orang Paloh. Makhluk yang katanya hidup berdampingan dengan manusia, tapi di dunia berbeda. Yang menarik di Sambas itu ya hutannya. Hutannya itu yang sulit dijelaskan dengan sekedar cerita.